Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi sallallahu sayyidihi ajran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya Allah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap individu manusia yang Allah Ta'ala ciptakan berbeda-beda, baik dari jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, baik dari sifatnya, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Sering terjadi diri kita terbesit sifat su'uzon dan husnuzon. Dua kalimat ini atau dua sifat ini sering kita dengar dari siapapun, kemanapun, sedang apapun. Kenapa demikian? Karena itulah cara pandang manusia terhadap manusia yang lainnya. Dan husnuzon serta su'uzon kita ini langsung dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sahwi, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji sahwi, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa yang membuat kita itu su'uzon? Yang pertama, selalu merasa dirinya paling benar di antara yang lainnya. Contoh dalam perbedaan atau firqah amalia seperti pada saat ini, baik dari tata cara sholat ataupun perihal kunut dan lainnya,
Ini sering terjadi di antara kita umat muslim. Kenapa demikian? Karena mereka paling maunya benar sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mempelajari secara khusus. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang perlu kita waspadai adalah kenapa kita merasa paling diri itu paling benarnya. Karena kita belum terjaga. Kenapa belum terjaga? Karena sifat su'uzon dan husnuzon sampai ila yaumil qiyamah itu selalu menyertai kita. Yang kedua, egois dalam menerima keilmuan sehingga menimbulkan keakuan atau pembenaran dari apa yang kita jalani. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Walaupun kita diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang pengetahuan, tapi Allah memberi batasannya di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kita waspadai ketika ada yang namanya aliran-aliran baru, yaitu aliran yang tidak bertanggung jawab. Dia mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak memakai apa yang dipelajari selama ini yang kita jawab, yang selama ini kita tanggung jawabkan. Apa itu yang kita pelajari? Al-Quran, Al-Hadis, Ijtima, dan Qiyas. Ini yang saudara-saudara kita yang tidak paham. Mereka mengatakan kembali kepada Quran dan Hadis. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan mereka ketika Quran itu turun? Siapa yang mengajarkan mereka ketika hadis itu sampai? Tidak ada yang mengajarkan kecuali para ulama. Tidak tiba-tiba kita tahu Quran itu seperti ini, hadis itu seperti ini. Inilah yang dimaksud keakuan. Mereka mengajak kita kembali Quran dan hadis, tetapi tidak menghargai yang namanya ijtima dan qiyas dari para ulama. Kenapa demikian? Karena mereka bertugas untuk membuat kita bingung. Sampai ketemu kiamat kita itu dibuat bingung. Kenapa? Karena kita tidak punya pondasi yang ada di dalam diri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena pentingnya menjaga diri agar senantiasa memelihara kesucian jiwa, sehingga ketika berpulang kepadanya senantiasa bahagia dan bergembira. Karena kita telah berusaha mengamankan dan melestarikan Quran surat Al-Fat ayat 10. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan menganugerahinya pahala yang besar. Lalu bagaimana kita menjaga perjanjian itu? Tidak lain dan tidak bukan dimulai dari kebiasaan kita. Jika kebiasaan kita baik, pasti kita akan berpulang dalam keadaan baik. Tapi jika kita kebiasaannya buruk, maka kita akan berpulang dalam keadaan buruk. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu anna inda zanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku. Hadis ini sudah jelas. Kalau kita suuzon, itu akibatnya seperti apa, dan kalau kita husnuzon, akibatnya seperti apa.
Seperti yang fenomena sekarang ini, kita sudah menjalankan amalia-amalia yang diberitahukan oleh para ulama, tetapi dianggap sama mereka bid'ah. Apa mereka tahu arti bid'ah itu? Apa mereka mengerti apa itu bid'ah? Tentu kalau tidak ada rujukannya dari para ulama, tidak ada rujukannya dari ijtima' dan qiyas para ulama, kita tidak mengetahui apa itu bid'ah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita menjaga diri kita untuk tidak ada sama sekali pikiran atau ada di dalam hati sifat suhuzon dan husnuzon. Yang dikhawatirkan ketika ada di dalam terbesit di dalam hatinya suhuzon, Allah panggil kita. Itu yang luar biasa. Kita akan kembali kepada su'ul khatimah kalau kita sedang dalam keadaan suhuzon. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita bersama-sama menjaga kebiasaan baik yang dicontohkan para ulama. Bukan berarti apa yang diberikan oleh ulama itu tidak sesuai dengan sunnah. Bukan yang tidak dikabarkan oleh baginda Rasul, yaitu man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan amalan atau amaliyah yang tidak sesuai dengan contohku, maka amal itu tertolak. Yang bikin tertolak itu bukan karena amaliyah kita, tetapi karena ada keakuan dalam diri kita. Mari kita bersama-sama menghilangkan keakuan dalam diri kita. Kita ikut kepada ulama. Ketika sudah ikut kepada ulama, ulama lagi ikut ulamanya lagi, yaitu guru-gurunya lagi. Dan kita selamat karena kita mengikuti orang yang sudah ikut sampai kepada yang diikuti dan sampai kepada yang diikuti, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT berkahi kita semuanya segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.